Singapura di tahun 2000 untuk menempuh pendidikan Mechanical Engineering di The National University of Singapore. Setelah bekerja sebagai seorang engineer di salah satu perusahaan mikroelektronik internasional di Singapura selama beberapa tahun, Margaret kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Pertahanan Indonesia, di mana dia mendapatkan predikat lulusan terbaik di angkatannya. Di tahun 2011, Margaret memenangkan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris. Dia kemudian meneruskan pendidikan di bidang International Peace and Security di King's College London. Margaret terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakat di Singapura, yang terlihat dalam peranannya sebagai kontributor Global Indonesian Voices dan juga sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Singapura atau yang dikenal juga dengan Indonesia Diaspora Network IDN Singapore. Kami persilakan kepada Ibu Margareta selaku moderator untuk naik ke atas panggung. Untuk tambahan untuk memberitahuan bahwa acara hari ini disiarkan pula dan disaksikan di website PPLN secara streaming langsung. Terima kasih kepada Saudara Razim dan Saudari Asrina atas perkenalannya. Yang saya hormati Kuasa Usaha Ad Interim Bapak Ridwan Hasan, seluruh jajaran staf KBRI Singapura, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para hadirin sekalian. Selamat sore dan selamat datang dalam acara seminar kebangsaan yang bertema Kebijakan Luar Negeri dan Peran Aktif Indonesia di Kancah Internasional. Di tengah-tengah kita sekarang telah hadir perwakilan dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Saya ingin untuk langsung saja mengundang Bapak Sandiaga Uno sebagai perwakilan dari pasangan calon presiden dan wakil calon presiden nomor 1 Prabowo Hatta, dan Bapak Rusdinal Salim sebagai perwakilan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Jokowi Yusuf Kala untuk naik ke atas panggung. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit biografi singkat dari bapak-bapak yang ada di panggung bersama dengan saya saat ini. Saya akan mulai dengan Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno mendapatkan gelar Bachelor of Business Administration dengan predikat Summa Cum Laude dari Wichita University pada tahun 1990 dan juga meraih gelar Masters of Business Administration dari George Washington University pada tahun 1992. Beliau adalah salah satu pendiri Saratoga Capital sekaligus CEO pada tahun 1998 dan beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan seperti misalnya menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pendiri Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, dan saat ini menjabat anggota Komite Ekonomi Nasional. Bapak Rusdinal Salim menamatkan pendidikan S1 dari University of Houston in Economy tahun 1993, juga aktif dalam organisasi, Ketua DPP AMPI pada tahun 2010 sampai 2015, Ketua Ikatan Alumni Permias dari tahun 2003 sampai sekarang, Ketua Komtab Kadin tahun 2010 sampai 2015, dan Ketua Departemen Kebuminan, betul Pak? Ya, tahun 2011 sampai 2016. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan dahulu tata tertib acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, para hadirin wajib mematuhi tata tertib sejak acara dimulai hingga berakhir. Tidak melakukan interupsi, bersuara riuh, mencemooh pembicara ketika sedang menyampaikan visi misi atau menanggapi visi misi atau menjawab pertanyaan. Tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur sara, tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat memprovokasi. Dalam mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, wajib menyebutkan nama dan asal organisasi atau yang diwakili dengan jelas, serta tidak memberikan pertanyaan yang bersifat personal
dan atau tidak relevan dengan topik seminar. Selanjutnya, acara ini akan dibagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama, pandangan pakar terkait tema seminar oleh Bapak Dr. Aris Ananta, seorang peneliti senior di Institute of Southeast Asian Studies. Di bagian kedua, moderator akan mempersilahkan para perwakilan untuk menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap pembicara selama 3 menit pada bagian yang ketiga. Di bagian keempat, moderator akan memberikan pertanyaan yang sama kepada kedua pembicara untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing pembicara diberi kesempatan 2 kali untuk saling bertanya sekaligus menanggapi jawaban pada bagian yang kelima. Dan pada bagian keenam, hadirin diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan kepada kedua pembicara yang kemudian akan dijawab dalam waktu 2 menit. Yang terakhir, setiap pembicara diberi kesempatan untuk memberi pernyataan penutup dalam waktu 2 menit. Baik, mari kita sekarang memasuki segmen yang pertama dengan mendengarkan paparan singkat dari Bapak Dr. Aris Ananta. Beliau adalah seorang ekonom dan pemerhati demografi dan demokrasi Indonesia, dan beliau akan membagikan beberapa pandangan yang berkaitan hal tersebut dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Bapak Aris, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Maaf, saya pakai sepatu robot, bukan bergaya tapi karena jatuh patah tulang.